di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Raja yang adil, dalam tangan-Mu ada kebenaran dan kebahagiaan. Engkau selalu dekat bagi orang yang senantiasa setiap mencari-Mu, dan yang selalu setia menanti setiap orang yang datang kepadamu. Jiwa kami selalu rindu bersekutu di rumah-Mu yang kudus, sebab iman kami bersaksi bahwa tiada tempat yang lebih bahagia dan damai di luar persekutuan dengan Engkau. Kiranya Roh-Mu menuntun, menyucikan, dan menyempurnakan ibadah kami, sehingga hati dan jiwa kami puas menggemakan sorak-sorai kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Nyanyian jemaat. Terpujilah Tuhan, sumber pengharapan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 sampai 2. Tuhan pimpin anak-Mu. kita bangkit berdiri. Kita berdoa mengaku dan memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, berlimpah karunia, Engkau menghendaki supaya kami mengasihi sama seperti diri sendiri. Namun kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki, dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat, kami sering lalai melakukan tanggung jawab kami untuk mendoakan serta menasihati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak melayani kehendak serta keinginan kami sendiri. Kepada Bapa, kami bersujud memohon keampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah firman Allah yang menjanjikan pengampunan dosa.
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Sama. Terpujilah Tuhan. Mari kita bernyanyi dari jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2 dihapuskan dosaku. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat. Salam, jemaat yang berkasih dalam Tuhan. Tiba saat kita membacakan kata jemaat Minggu 4 Oktober 2020. Pertama sekali petugas yang melayani dalam kita pada tanggal 11 Oktober 2020. Khotbah disampaikan oleh Bapak Pendeta Aulia Sidalahi, Agenda Bapak Sama Girsang, Doding, Inang sama Sroya Sinaga, Galangan, Bapak sama Sarun Purba, Warta Jemaat, Bapak sama Srian Sinaga, Pemusik, Bapak Situa Saudara Purba, Singers, Bapak Jabagus Demani, Bapak Malu Purba, Janahi Perkakas kami, Permasuknya ibadah kita tepat jam 10 WIB. Nama minggu pasal ini setelah masalah dengan masalah Kuriata. Napar Robi persembahan ibadah. Untuk galangan persembahan ibadah, minggu dan pertemuan selama masa ibadah di rumah
dapat dilaporkan dan disampaikan kepada bendahara jemaat Bapak Samsudin Subayak dan atau dapat ditransfer melalui rekening bank BNI nomor 09 08 73 76 79 atas nama Gema Fatihah Sutiro. Kedua, ibadah sekolah minggu. Bagi hari Minggu 4 Oktober 2020 Sadarion. Ibadah sekolah minggu di Garis Pamulang dengan aplikasi YouTube dalam rangka pertukaran pelayanan sekolah minggu GKPS per resor Distrik 7. Untuk link YouTube ibadah pengurus sekolah minggu ya saya diulangi orang tua mendampingi nambah dan acara on. Patuluan pemilihan pertusan Sinari Polon dan pengurus resort. Bagi hari Minggu 4 Oktober 2020 Sadarion ya longkon lo acara pemilihan pertusan Sinari Polon Sungai Homa pengurus resort periode tahun 2020-2025. Acara on melalui online aplikasi Zoom. Songon dibahas pertemuan gabungan. Acara dimulai jam 14 WIB sampai dengan selesai. Asik penduhun buat hadapan Asik hasil siron Bani kita genuk anggota majelis Sunai Homa 2 seksi Asik berpartisipasi kita pada acara on. Napawatong sermon lokal. Bani hari Rabu 8 Oktober 2020 Adang penonton terus sermon lokal di Garis Pamulang menghidupkan aplikasi Zoom. Asing bani hari Majelis Emeritus Nama Ketua Seksi Pasir kita kita memiliki sermon on. Sermon dimulai jam 19 WIB. Karena diinformasikan untuk pemberitahuan selanjutnya mengenai teknis sermon via Zoom oleh admin. Nah, palimahon pertemuan online di Garis Pamulangan. Pertemuan di Garis Pamulang diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 melalui ibadah online dengan live Zoom. Parambilan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alex Tobu, agenda Bapak Samsudin Girsang, Dodi Unang sama Singka Saragi, Membasa Parmahana Madial, Dona Damanik, Singa Sikir Purba, Pakon Cikua, Sadarman Purba, Organis, Advent Sinaga, Ponohon Unjuna Pasing. Kepada anggota jemaat yang hendak mendaftar pendidikan Napasi atau baptisan kudus yang akan dilaksanakan setelah ibadah dapat dilaksanakan normal, dapat menghubungi PHMJ, Boy berkoordinasi, isi nama Lahu Baptis, Boy koordinasi dan sektor Sonai PHMJ. Nama itu kelas guru Nasiyon. Kelas guru Nasiyon periode 2020-2021 telah dimulai pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. Kepada jemaat orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya agar dapat segera menghubungi PHMJ atau pengurus sektor serta bila pengurus sekolah minggu. Berikut daftar nama-nama yang sudah mendaftar. Narobe Alfredo Raihan Purba, Napaduahon Arlo Hutabea, Patuluon Rikestra Saragi, Pakon Napaupatom Joni Opner Sedalahi. Nama Lingut Tuga Perlobe terkait dengan merebaknya virus corona saat ini diimbau kepada kita semua dapat tetap mengaplikasikan pola hidup sehat dan bersih, mencuci tangan, menggunakan sabun dan atau pembersih tangan berbasis alkohol, serta mengurangi aktivitas di keramaian dan menggunakan masker jika diperlukan keluar rumah, serta menjaga jarak dan apabila mengalami gejala flu, batuk dan gangguan pernapasan agar segera memeriksakan ke dokter dan tetap tinggal di rumah selama masa social distancing yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Napaduahon iuran diakonia
berkeluarga. Dihimbau kepada anggota jemaat untuk dapat menyampaikan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan yaitu iuran berkeluarga untuk kas Badan Diakoni Sosial sebesar Rp20.000 per bulan. Iuran dapat disampaikan kepada bendahara tim Diakoni Sosial atau pengurus sektor masing-masing. Direpondo pengomata berpartisipasi kita menunjang pelayanan meridian Diakoni Sosial. Apa tulun? Doma ilai batas adanya badalah pengakuan keluarga Bapak Joni Harto Malau, Inang Kasih Payung, Bani Hari Rabu tanggal 7 September 2020 di Rumah Sakit Buah Hati Ciputat. Sihat nyembah naroh, onai mama orang tuani. Napa patfon dua. Napa rubi kondisi ujinya secara global terkait virus corona. Napa duahon pemerintah serta tenaga medis yang saat ini berjuang di garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19. Patuluhon korban virus corona dan pasien yang sedang diisolasi agar dapat sembuh dan pulih kembali. Patatuan asumanta inang Leni Sudeni Purba sarakon sebagai proses pengobatan di rumah. Makasih sirah kita membuat bagas anggota Podas pulih kembali karena Buritoni. Napa limahon Bapak Saus lagi dalam perawatan kemudian di rumah alami sakit tipus. Napa nohon Bapak Situari yang Sunsaragi di bagas perawatan mereka Basudun Sedarion. Napa bituon Pemudata Belinda Manik bolehnya Bapak Situari Belinda Manik dalam perawatan di rumah. Napa walipun Bapak Situari Sunsaragi Inang Seman Cutak Bapak Hendri Purba, Inang Sarulina, bagas perawatan rumah Basudun Sedarion, mengihut jemaat yang terbeban dalam pergumulan, Sonema pemuda-pemudita ibarat sebagai pekerjaan, Sonai pasangan hidup, dan Kasomantan bertahun kelahiran bagas Nasa Minggun atau Robi Inang sama Diar Sinaga Inang Listensi Saragi apa Tuduhon Inang Situa Berlian Sinaga Napopaton setadi Inang sama Berlian Sinaga Napopaton Daniel Bonartua Malau Napa Limahon Dini Natasha Sinaga Pokok Napa Pelajar Senam Purba Anak nama tahun kelahiran Pelajar Bagas Minggun Nama Ihud Ting Perditonta Duit nama masuk Pelajar Bagas Minggun Bahatni Rp1.422.000 Janah pengeluaran mentah Rp1.522.000 Janah masalah berita Dasarion Bahatni Rp70 juta Rp4.665 Saya pasukan Tuan Pertama Perbalan Diton Namang Galang Konsi Rosi Nasiwa Menggalang Kobe Aiman, ini teman-teman kelihatan kasih tonggo kita. Tuhan Bapa Nami yang bangsa yang di atas, terima kasih sumbangan Tuhan Tuhan Magdalan membahni pertengahan Tuhan Tuhan nami mengahap Tuhan nami beras kehadiranmu pamitumu kali Tuhan Tuhan nami asal ting nama asa sama siapa masalah teman-teman kuriamu elek nami Tuhan ajari hama berspor dengan nami woi margalan program kuriamu ibadah sandiar
secara khusus sama Tuhan pemahaman bagus penyelenggaraan Sinode Resort Sadarion seluruh Pahinam melalui aplikasi Zoom. Metode baru Tuhan sikap Purnami bagus penyelenggaraan pemilihan bertujuan Sinode Pon Sunai Gunung Sersot. Asiganu fasilitas Tuhan dipakai memahami bagus acara pasu-pasu Tuhan. Idemu pas ada warna itu dia bagus nama nodoh isinan talu nama layani bagus pelayanan pelayanan Saresot Cikoko Tuhan sonema nami untuk bahasa Onhanami bagus CDB elek nami Tuhan bagus tomat-tomat kebagian namion taros maham Tuhan bagus pernaburitun lau memberi hamalumon pasu-pasu sama yang tambar di dia asih nupan pakor hamalumon balik dia asih banyak dari dalam Tuhan boy hanami marasadaw bagas malas minggu pasang sonayaman naikuan Kongo bagas untuk minggu di bawah pemerintahan nami bagas nanganai pandemi Covid dari menaruh jaksana sonayaman Tuhan pimpinan pusat nami polosi panita nami agar ongkos nasiol mohon Tuhan dan diturun nami pada nami pasu-pasu amin. Terpujilah Tuhan, menyambut Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan 2, berbahagia tiap rumah tangga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan penolong di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengar firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di dalam diri kami, membuka hati dan pikiran kami, dan memberikan kekuatan baru bagi kami untuk menjalani firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa permohonan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ina, nama Poso, dan mungkin juga ada adik-adik sekolah minggu. Firman Tuhan bagi kita saat ini mengingatkan kita kembali tentang kisah penciptaan, yaitu dari kitab Kejadian. Pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Mari kita baca siam, membaca siam. Saya akan membacakannya untuk kita. Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Orang Teganuban. Saya harap kita dalam keadaan yang luar biasa oleh karena penyertaan Tuhan saat ini. Bapak Inang, nama Poso, dan juga adik-adik sekolah minggu yang bersama dengan kita dalam kebaktian online saat ini. Pernahkah kita bertanya dalam hati kita, atau terlintas dalam pikiran kita, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan dalam hidup? Apa sih yang menjadi tujuan dalam hidup Siam? Hidup saya, hidup kita semua. Pernahkah kita bertanya? Atau pernahkah hal itu terlintas dalam pikiran kita? Atau yang penting kita jalani sajalah sampai kemana ujungnya, disitulah akhirnya. Dan kalau mungkin kita akan mendapatkan jawaban, kita akan mendapatkan jawaban yang beraneka ragam. Ini tujuan hidupku, ini tujuan hidupku, ini tujuan hidup kami. Tapi melalui firman Tuhan saat ini kita kembali diingatkan bagaimana Allah sendiri menciptakan manusia dan dia memberikan tujuan penciptaannya itu. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15,
Di sana dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kehadiran Adam pada awalnya diciptakan Tuhan untuk memelihara, untuk mengusahakan ciptaan Tuhan yang lainnya. Apa tujuannya? Untuk apa Adam harus mengusahakan memelihara ciptaan Tuhan yang lainnya? Karena dengan demikian maka kemuliaan Tuhan dapat semakin dinyatakan. Karena melalui ciptaan Tuhan itu kita boleh melihat, kita boleh merasakan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang hanya dengan berfirman maka jadi sesuatu hal. Inilah kekuasaan Allah. Dan inilah juga yang menjadi tujuan kehadiran Adam pada saat itu. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita memahami, kita mengerti, kita boleh menjawab apa yang menjadi tujuan hidupku saat ini? Apakah tujuan kita hanya semata-mata untuk memenuhi ekonomi keluarga? Apakah tujuan kita hanya semata-mata untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan dari orang lain? Atau masih adakah di dalam hati kita mengatakan tujuan hidup adalah untuk melayani Tuhan. Tujuan hidup, tujuan keluargaku adalah berusaha sekuat mungkin, semampu kami untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang menjadi tujuan Allah menciptakan Adam. Lalu kita masuk kepada renungan kita pagi ini. Di mana dikatakan dalam ayat yang 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan melihat bahwa ketika Adam mengusahakan, ketika Adam memelihara ciptaan yang lain, Tuhan melihat ketidaksanggupan Adam di sana. Ketidakmampuan Adam di sana, maka tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Mari kita garis bawahi penolong dan yang sepadan. Penolong dan yang sepadan. Bapak Inang, nama Poso dan adik-adik sekolah minggu, kalau kita mendengarkan kata penolong, apa yang kira-kira terlintas dalam pikiran kita? Apakah kita akan minta tolong kepada orang yang lebih lemah dari kita? Pasti kita akan meminta tolong kepada orang yang kita anggap dia mampu. Lalu penolong adalah orang yang hadir di saat yang tepat. Tapi dia juga harus punya kemampuan. Saya bisa hadir pada saat yang tepat ketika terjadi sesuatu peristiwa. Tapi ketika saya tidak punya kekuatan, kemampuan untuk menolongnya, apakah saya akan menolong dia? Jadi penolong itu yang pertama dia pasti punya sesuatu kekuatan yang bisa menolong. Yang kedua, hadir di saat yang tepat dan dia juga punya kemampuan untuk menolong. Lalu dikatakan selanjutnya yang sepadan dengan dia. Nah, dua kata inilah yang boleh menjadi poin pertama melalui renungan kita, bahwa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan Adam ketika Tuhan Allah menciptakan Hawa. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan Adam. Tuhan tahu apa yang dibutuhkan manusia itu. Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kita butuhkan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik yang memang
seturut dengan rancangan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak memberikan sesuatu bagi Adam yang lemah? Karena ketika Adam bersama dengan yang lemah itu, maka karya Allah tadi yang dikatakan di ayat sebelumnya itu akan sulit terwujud. Jadi penolong dan sepadan itulah poin pertamanya. Lalu kita bisa mengatakan dalam ayat 20 di sana kita lihat, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Kalau dalam bahasa Simalungun tahun sing dong jupah simpang rubi gabe perempuan bani. Ketika Tuhan sudah menawarkan, Tuhan sudah memberikan, inilah menjadi penolong bagimu, inilah menjadi penolong bagimu. Tapi perasaan Adam ini belum menjawab kebutuhan. Lalu yang menarik adalah yang dikatakan dalam ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu punya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu busuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Saya katakan menarik dan bisa menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita lihat kisah penciptaan yang lain, apa yang Tuhan lakukan? Berfirmanlah Allah, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, maka tumbuhan-tumbuhan itu. Tapi kenapa untuk menciptakan Hawa, Tuhan tidak mengatakan berfirmanlah Tuhan, maka Hawa itu pun jadi. Tapi Tuhan katakan dalam ayat 21, Ia mengambil salah satu daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia, dibangunyalah seorang perempuan dan dibawanya kepada manusia itu. Menarik sekali. Menarik dalam artian kenapa harus ada proses yang diperlihatkan di sini? Kenapa tidak langsung dalam firman saja jadi selesai? Kenapa harus Tuhan harus repot lagi bikin Adam tidur, mengambil rusuknya, bahkan menarik menutup lagi dengan daging. Kalau kita lihat film-film sulap, bisa diambil sesuatu dari dalam benda tanpa harus merusak bodinya, badannya. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan mengambil rusuk itu dan menutupnya dengan daging, lalu membangun seorang perempuan. Apakah ini berarti laki-laki boleh menganggap dirinya superioritas? Menganggap dirinya superior karena apa? Pada perempuan, kau kan dari rusuk. Atau perempuan juga menganggap dirinya lebih hebat karena apa? Karena penciptaan kita berbeda. Apakah ini yang mau Tuhan bagikan bagi kita? Apakah ini yang boleh menjadi pesan bagi Nasyam? Disinilah Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran perempuan, kehadiran Hawa itu bagi Adam sendiri, dia bagian dalam dirinya. Dan ketika kita menjadi bagian yang sama, menjadi bagian yang satu, tentu ada tanggung jawab kita untuk menjaga apa yang kita miliki. Ada yang mengatakan kenapa harus rusuk ya? Karena rusuk di bagian tengah sehingga bukan atas bukan bawah. Kita bisa sah saja melihat kepada hal ini. Tapi yang mau dikatakan firman ini melalui perenungan kita saat ini, kita boleh belajar bahwa ketika Hawa hadir di tengah-tengah kehidupan Adam, dia berasal dari satu bagian tubuh Adam itu sendiri, yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa Adam dan Hawa itu adalah satu bagian yang utuh.
Kalau kita misalnya beli kue ulang tahun begitu ya, biasanya kan kita potong-potong itu. Ketika dipotong jadi 4, apakah itu berarti ada 4 kue ulang tahun? Padahal itu kan jadi 1 kue ulang tahun bulat, mungkin kotak, kita potong jadi 4, kita bagikan kepada orang yang kita kasihi misalnya. Tapi walaupun demikian tetap sama kue awalnya yang boleh dibagikan kepada orang lain, sehingga orang lain boleh merasakan bagaimana rasanya kue itu. Dan inilah juga boleh menjadi gambaran ilustrasi sederhana memaknai mengapa harus dari rusuk ada. Tuhan mau katakan bahwa Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan itu bukanlah suatu hal yang perlu dicari siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih dominan. Kembali kepada ayat sebelumnya, bahwa kehadiran Adam dan kehadiran Hawa, mereka sedang boleh menjadi kesatuan dalam mewujudkan tujuan Allah melalui penciptaan itu. Tidak ada gunanya kita berdebat, kita berargumen ketika mungkin seorang istri memiliki penghasilan dalam pekerjaan yang lebih besar dari suami, atau sebaliknya, maka itu kita mengatakan aku lebih baik darimu. Tapi katakan dalam hati kita, mari kita bersama-sama mewujudkan panggilan Tuhan bagi hidup kita. Karena apa? Kalau kita lihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hukuman yang diperlihatkan Tuhan, di sana kita boleh lihat bagaimana perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki kamu akan bekerja dengan susah payah, perempuan kamu akan melahirkan dengan susah payah. Artinya di sana Tuhan sudah katakan ada hal yang berbeda dalam diri laki-laki dan dalam diri perempuan. Tapi apakah perbedaan itu menjadi penghalang bagi kita, bagi nasiam bapa dan juga nasiam inang untuk bekerja bersama-sama mewujudkan panggilan Tuhan bagi kita. Dan inilah menjadi perenungan yang kedua melalui teks kita saat ini. Bahwa kehadiranku, kehadiran istriku, kehadiran anak-anakku, kehadiran keluarga-keluargaku, semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saat ini mungkin saya boleh mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari istri saya atau sebaliknya, itu artinya Tuhan memberikan berkat bagi kita, mendukung kita agar kita boleh bersama-sama mewujudkan tugas panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Lalu yang berikutnya, ketika kita lihat dalam ayat yang ke-25, misalnya dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mengapa Alkitab mengatakan hal demikian? Mengapa firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa ya sini juga ada pangparinangon ni telanjang tetapi simailaan. Artinya di sini sebuah gambaran yang diperlihatkan bagi kita bagaimana keadaan fisik atau keadaan dari pasangan hidup kita itu bukan menjadi penghalang bagi kita tetap mengasihinya. Mungkin ada yang mengatakan dulu pacaran badannya langsing, setelah berkeluarga badannya overweight. Atau dulu suami kita pacaran rajin facial, tapi ketika sudah menikah banyak jerawatnya. Apakah itu yang perlu bagi kita untuk mewujudkan karya Allah di tengah-tengah dunia ini? Apakah penampilan fisik, penampilan necis kita itu yang menentukan kita sanggup untuk mewujudkan karya Allah di dunia ini?
melalui firman ini. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Tuhan juga menciptakan Hawa, Tuhan ingin kedua-duanya bersatu padu untuk mewujudkan karya Allah di tengah dunia. Dan biarlah melalui setiap perbedaan yang terjadi antara Adam dan Hawa itu tidak menjadi penghalang bagi mereka berdua untuk bekerja bagi Tuhan. Dan inilah yang menjadi pesan penting teks kita. Dan melalui kata sepadan kita boleh belajar bahwa sepadan itu bukan bicara soal kemampuan yang sama. Sepadan itu bicara soal mewujudkan tujuan yang sama. Apakah kita merasa bahwa istri kita satu atau suami kita satu? Coba kita lihat dulu istri yang di samping kita atau suami yang di samping. Kira-kira sepadan kan mereka dengan saya? Dalam hal apa? Kan begitu. Dalam hal cerewet sama kami. Dalam hal merepet beda tipis kami. Apakah sepadan itu bicara soal sikap yang sama? Badan yang sama, maka kita tidak akan menemukan kesepadanan dalam pasangan kita. Karena kita berbeda. Itu tidak sama. Coba pemuda lihat foto ceweknya atau foto cowok. Sepadankah mereka? Sebelum jadi sepadan boleh jadi baru kita bicara lain. Kalau kita hanya melihat rupa, maka kita tidak akan menemukan kesepadanan. Tapi sepadan yang diinginkan Tuhan melalui firman, imanilah, yakinilah, dan pastikanlah dalam hatimu apa yang sudah Tuhan berikan menjadi pasangan dalam hidup. Itulah pasangan mewujudkan karya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kesepadanan tidak meniadakan perbedaan yang ada. Jenis kelamin tetap berbeda. Sikap mungkin akan berbeda. Tapi kesepadanan itu memakai perbedaan yang ada untuk bersama-sama mewujudkan karya. Kenapa saya berulang kali mengatakan bersama-sama untuk mewujudkan karya Tuhan? Karena hal itulah yang sering kita lupakan saat ini. Kita terlena dengan godaan dunia ini yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita memiliki sesuatu hal yang besar, posisi yang hebat, uang yang banyak, maka kita berbahagia. Apakah itu juga menjadi tujuan dalam hidup? Dan ketika apa yang kita anggap kebahagiaan diambil dari tengah-tengah kita, masih sanggupkah kita berbahagia? Inilah menjadi pergumulan penting saat ini. Apalagi saat seperti yang kita alami sekarang. Masa-masa sulit. Pekerjaan yang semakin sulit. Masih mampukah kita berbahagia? Ketika kita hanya mengharapkan bahwa kebahagiaan, sukacita hanya ada pada kekayaan. Tapi firman Tuhan katakan, kalian hadir, manusia itu hadir untuk memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Tuhan saja. Nah, kalau kita boleh kaitkan sedikit kepada kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan katakan semua mereka makan kecuali yang satu itu. Itu memperlihatkan bagaimana Tuhan ingin melihat ketaatan manusia itu. Bukannya Tuhan tidak bisa dibuat pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Bukannya Tuhan tidak bisa memperlengkapi langsung menjadi manusia yang sempurna 100%. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja.
Dan melalui firman ini katakan manusia adalah puncak dari segala ciptaan Allah, dan manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang hadir untuk memelihara dan mengusahakan ciptaannya. Artinya melalui kehidupan Adam dan Hawa dan generasi selanjutnya hingga pada kita saat ini, kita boleh mengingat kembali tujuan yang hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk memuaskan ego pribadi kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan dalam perjalanan hidup. Apapun yang terjadi, badai gelombang yang terjadi, kita boleh ingat melalui teks kita. Adam tahu dan dia merasa saya belum menemukan yang penolong yang sepadan bagi. Tapi tanpa dia katakan, ketika Tuhan tahu itu yang dia butuhkan, Tuhan hadirkan kebutuhan itu bagi Adam. Dan itu boleh menjadi harapan bagi kita saat ini. Ketika begitu banyak yang kita butuhkan saat ini, Tuhan bisa menghadirkan. Tapi masihkah kita memperlihatkan kesetiaan kita, ketaatan kita menjalankan perintah Tuhan? Atau ketika doa kita terjawab, di situ kita dekat dengan Tuhan. Doa kita belum terjawab, kita meninggalkan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, biarlah melalui teks kita pagi ini, walaupun Allah menyediakan segala kebutuhan manusia, tapi Allah juga melihat bagaimana keseriusan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada tindakan dari diri manusia itu pun bekerja, berusaha, tapi sekali lagi Allah peduli dengan setiap pergumulan kita. Pandanglah istri atau suami saat ini dan katakan kepadanya, engkaulah penolong yang sepadan baginya. Dan kalau tadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita boleh diingatkan kembali lagu yang biasa dinyanyikan saat pemasukan. Kita ingat kembali senyum pasangan kita dulu, berjalan ke altar Tuhan. Jangan ingat pinjaman-pinjaman untuk pestanya, itu bikin merusak suasana. Jangan ingat utang-utang yang untuk pesta itu, jangan rusak suasana itu. Tapi ingatlah bagaimana senyuman si abang ini, si adik ini menghadap berjalan tahta mimbar Tuhan, membawa setiap harapan kita, dan katakan padanya saat ini, belum terlambat. Engkaulah penolong yang sepadan yang Tuhan berikan bagi. Dan kalaupun hari ini mungkin suami atau istri sedang tidak bersama dengan kita, SMS-kan dia. Tidak ada penghalang bagi kita saat ini untuk mengatakan engkaulah penolong yang sepadan bagi. Jadi selamat menjalani kehidupan kita, buat pemuda-pemudi yang sedang mencari pasangan hidup, bahwa dalam doamu, minta dalam doamu, Tuhan berikanlah padaku pasangan yang sepadan, yang boleh menjadi penolong bagiku untuk bersama-sama mewujudkan karya Tuhan, kemuliaan Tuhan, hingga pada akhirnya Tuhan memanggil kami kembali. Dan buat adik-adik sekolah minggu, ingatlah bahwa kehadiranmu saat ini dalam sekolah, pergaulan setiap hari. Ingatlah bahwa kita hadir, kita diciptakan Tuhan untuk kebaikan kita dan untuk menjadi orang-orang yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Inilah yang boleh menjadi pengharapan bagi kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan saat ini. Tapi Tuhan akan memberikan tepat pada waktu sesuai dengan rancangan. Terpujilah Tuhan, dan sekali lagi katakan kepada istri atau suami kita, terima kasih Tuhan. Inilah penolong yang sepadan yang Tuhan berikan bagi kami. Mari kita berdoa.
surgawi, kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup Adam dan Hawa sebagai sang pencipta yang benar-benar mengasihi ciptaan. Inilah pengharapan kami Tuhan. Tuhan mengasihi kami. Tuhan memperdulikan kami. Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan melalui firman ini Tuhan, kami boleh kembali mengingat. Kalau pada saat ini kami sudah berkeluarga, kami boleh merasakan bahwa kehadiran istri atau suami kami itulah kehadiran Tuhan yang menolong kami, memberikan penolong yang sepadan bagi diri kami. Walaupun begitu banyak perbedaan di antara kami yakin dan percaya Tuhan sanggup satukan kami dalam kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat pemuda-pemudi di gereja Tuhan yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Berikan bagi mereka Tuhan penolong yang sepadan, agar kami boleh bersama-sama berkarya hidup seturut dengan firman Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, jemaat Tuhan yang sedang menjalani proses pengobatan, perawatan, pemulihan dimanapun mereka berada. Biarlah mukjizat Tuhan terjadi atas mereka. Kami bersatu hati memohon, berikan kesembuhan, berikan pemulihan bagi mereka. Secara khusus Tuhan kami bawa dalam doa kami Inang Leni Suryani Purba, Bapak Saud Silalahi, Bapak Situa Arga Yuson Saragi, adik kami Belinda Damani, Bapak Situa Oksen Saragi, Inang Seminar Simanjuntak, Bapak Henry Purba, Inang Sarlina Purba, dan juga jemaat Tuhan keluarga kami saat ini sedang sakit dimanapun mereka berada. Biarlah mereka senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kami berseru ya Tuhan, kuatkan mereka. Dan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia dimanapun mereka berada. Dan kalau boleh saat ini mereka bersama dengan kami dalam ibadah ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan berikan kekuatan bagi mereka agar mereka dalam usia mereka yang sudah lanjut, semangat mereka dalam melayani Tuhan tidak pernah surut. Kuatkan mereka Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, Inang Sama Sembilan Sinaga, Inang Kristianingsih Saragi, Sama Sembilan, Inang Sama Sembilan Sinaga, Daniel Bona Tua Malau, Dini Natasha Sinaga, dan Bapak Jaresman Purba. Biarlah melalui pertambahan usia mereka saat ini, dalam minggu ini, mereka boleh semakin menyadari begitu banyak besar berkat Tuhan yang telah mereka terima, dan biarkanlah mereka juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama kami, secara khusus bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan, susahnya pekerjaan, sulitnya ekonomi saat ini, yang memaksa kami harus berpikir lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Berjalanlah bersama kami Tuhan, melewati setiap pergumulan yang terjadi, karena kami percaya
kami yakin dan percaya berjalan bersama Tuhan melewati setiap perkara kami boleh dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Dan kami memohon meminta kepadamu Tuhan, biarlah melalui kuasa kemuliaan Tuhan boleh lalukan masa-masa pandemi ini dari tengah-tengah kami, agar kami boleh kembali bersekutu, kami boleh kembali bersatu hati, memuji memuliakan nama Tuhan dalam setiap kebaktian kami. Dan biarlah Tuhan juga berkuasa atas kami, berkuasa atas dunia ini, memampukan kami Tuhan, walaupun dalam masa sulit kami boleh tersenyum, merasakan kebaikan dan berkat Tuhan dalam setiap kelemahan dan kekurangan kami sebagai manusia. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menuntun kami. Terimalah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penolong dan memberi pengharapan yang hidup bagi kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan boleh transfer kepada bendahara pada rekening yang sudah diwartakan terlebih dahulu tadi. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Murah sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hujan berkat akan tercurah.
kuduskanlah namamu. Datanglah Kerajaan-Mu. jadilah Kehendakmu kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, bermaaf dan perdana ibadah hari pada kita Sedarion, Malah Surta, Jana, terima kasih pada sekenami bagi Bapak Pendeta Deni Sidauruk, bagas penyampaian khotbah potongan Yohanes Pamulang. Terima kasih atas pimpinan ibadah Bapak Situa Jaber Lintuara Purba, pimpinan nyanyian kita Bapak sama Hengki Purba, Sulaiman, Pemuda Nami, musik, Bapak Pangami, Advent Sinaga, Oktober Manik, Boy Sinaga, Singer, Dalam Dasaragi, Ruth Kirsang. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Tuhan berkati. Siloma, Sinami, Nasiami, rumah. Nah bersekutu dia pohon kita Ijon. Sada-sada isi Sinami kene. Tiap kau ibagas persekutuan besar di Leon, kumbani parkundul masih Sinami. Hadir Ijon Bapak Situa Rizjon Abdi Damani. Kebetulan di monitor hampir ke atas jadi usul perlu deh. Napa dua orang tua nami Kunteges Bapak Situa Udin Purba. Sehat-sehat tidak lagi. Ya, nama nyut lawe nami pokon boto Bapak Okto Damani. Selamat datang kembali foto. Ya, itu suka nami bani anggi nami nyonya kasih sada malah suruh dia minta bersekutu sadarion. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Nama Minggu tuh sih. Lalu kami
Ancisau Cirsir tolong bagas persekutuan. Terima kasih Lawe yang telah menemani. Nama Ngiut Angginami Nyonya Sanyanami Girsang Rismon Girsang nama Ngiut bisa Pengoren. Selamat hari itu nah. Saya tidak kene. Ya. Ini saya dong inang opung ngorel. Ya. Selanjutnya lawe penyalin jamani pakon keluarga. Sir-sir sama galiban. Malasur. Ada pernah ada dengan lawe Gak depan videonya. Oh, layar Ricky udah ya. Terima kasih layar untuk kebersamaan kita dalam persekutuan hari ini. Ditunggu kehadirannya dalam persekutuan kita berikutnya. Ada keluarga Bapak Bayu Pramono. Terima kasih Pak Bayu untuk kebersamaan kita. Oh iya, ini juga nanti menyangkut nanti pelayanan di rumah ini. Terima kasih bintang kami Mama Jo. Ya, selamat hari itu. Ada foto kami Inang Sekia Utapea. Selamat hari itu ya Inang ya. Sehat-sehat kita. Mohon maaf mungkin kalau ada yang terlewat ya. Kami ada foto kami dari Pamulang Mas. Ya, selamat bergabung Nang. Tuhan berkati persekutuan kita. Ini Nang Inang Ketua. Sehat-sehat tenang guru kita ke depan. Ya. Kawarin juga ada kayak di sini. Karena nggak pakai kacamata itu agak kurang jelas Bang. Tapi langkah mengurangi malas tidur kan? Siap-siap kita tong-tong dari perkenalan dalani area kita. Jangan lupa berkabar-kabar kalau ada berita sukacita, duka cita. Mari kita saling berkabar untuk saling menolong. Ayo mana gue bereskan amin John? Atau di sini ada yang mau nyapa-nyapa mungkin? Tidak. Horas. Ayo sudah. Gambar. Siap-siap kita ya. Semoga masa pandemi cepat selesai. Kita boleh kembali bersekutu di tempat ini. Demi Pamulang apa orang betul? Nah, ya. Yang organisasi Pasokan Parhonsa, ulang lupa Sadarion Pemilihan Produsen Simon Bolon, Papan Pengurus Resort. Ulang pilih nasi mau, ulang pindah hal. Jangan lupa, ulang pilih Dendi, ulang pindah hal. Saat kita Kak Usmon, karya ulang dan terima kasih juga buat Bapak Rolindo Saragi. Kita bersyukur kita punya keluarga yang paham soal multimedia. Kalau aku suruh tak tahu aku cuma colokan fisik kita tahu. Terima kasih Bapak Rolindo. Iya. Jasa kita semua di multimedia. Dan juga Bapak hadir di tengah-tengah kami saat ini di gereja untuk mendukung kami. Bapak mantan sekjen kita, Bapak Victor Gantungan, doakan semoga sehat. Dan nanti kita suruh mereka nyanyi, tapi jangan saat ini ya. Oke.
oke. Cuma. Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan. Oke. Ya, kita doakan vaksin cepat dapat. Iya. Dan distribusikan. Iya. Bisa. Iya, oke. Kita samakan. Dan inilah kami yang bertugas saat ini. Iya. Iya. Makanya kalau kalangan terbatas, iya. Oke, selamat hari Minggu. Kami akan tutup dalam doa di sini ya. Tenang. Lebih lagi dalam pelayanan selanjutnya. Udah selesai baru masuk si Melki. Ini. Masih pakai gambar. Yang terrealisir. Iya. Makasih ya. Mungkin dia waktu Indonesia Timur udah mau nangkep banyak. Selamat pulang Mas ya. Kamu bisa ngomong terus nyambung gitu. Masih di situ ya. Jangan di bawah. Mantap kan lanjut. Portas sudah di volume kali Om. Ya. PSG. 1 2. Ini nakanya. 1 2. Ini dong ini. 1 2. Ayo udah buka masker. Sebentar tapi. 1 2 tahan napas, ya, is. Oke. Jadi Mas ya. Ya enak begitu banget. Sama pula itu yang benar. Mantu nggak sopan ini. Apa?